Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-9 ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang limit fungsi dan fungsi kontinu. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri Ahmad Aji Saputra dengan NIM 180006066, yang kedua Pratiwi Anggun dengan NIM 18000606068, yang ketiga Adinda Siva dengan NIM 18000606070, yang keempat Farida N dengan NIM 18000606071, dan yang terakhir Faisa Nirbita dengan NIM 18000606078. Di sini hal-hal yang akan kami bahas tentang limit fungsi dan fungsi kontinu adalah yang pertama, memahami pengertian titik limit himpunan dan ketunggalannya. Yang kedua, memahami pengertian limit fungsi di titik limit domainnya. Yang ketiga, memahami alasan mengapa aksi coret-mencoret dalam perhitungan limit selama ini diperbolehkan. Yang keempat, memahami definisi kekontinuan fungsi di sebuah titik C dan ekuivalensinya dengan definisi limit fungsi di titik yang sama. Yang kelima, memanfaatkan ekuivalensi untuk membuktikan nilai limit fungsi, menyimpulkan sifat kekontinuan. Definisi 9.1. Titik limit. Misalkan A, himpunan bagian dari bilangan real. Sebuah titik C, elemen dari bilangan real, dikatakan titik limit A jika setiap persekitaran V delta C didefinisikan dengan C min delta, C plus delta, memuat paling sedikit satu anggota A selain C, atau C min delta, C plus delta, irisan dari A, komplement dari suatu himpunan yang terdiri dari C yang tidak boleh sama dengan kosong untuk setiap delta lebih dari 0. 9.1.1. Titik limit A mungkin anggota A dan mungkin juga bukan anggota A. Sebaliknya, suatu anggota A dapat menjadi titik limit atau bukan titik limit A. Teorema 9.1. Misalkan A himpunan bagian dari bilangan real. Sebuah bilangan real C, elemen dari bilangan real adalah titik limit A. Maka terdapat barisan AN dalam A dengan AN tidak boleh sama dengan C untuk setiap N elemen dari bilangan asli dan limit AN sama dengan C. Bukti teorema 9.1. Misalkan C titik limit. Setiap N elemen dari bilangan asli. Bangunlah persekitaran dengan radius delta yang didefinisikan dengan seper N, yaitu V seper N C sama dengan C min seper N, C plus per N. Berdasarkan definisi C, titik limit 9.1.1 selalu ada AN yang merupakan elemen dari A, irisan dari V seper NC dengan AN tidak boleh sama dengan C. Oleh karena itu, berlaku nilai mutlak AN min C kurang dari seper N. Maka, limit AN sama dengan C. Sebaliknya, jika diketahui terdapat barisan AN dalam A, AN tidak boleh sama dengan C dan limit AN sama dengan C, dibuktikan C seperti ini adalah titik limit A, dan diketahui limit AN sama dengan C. Maka, berdasarkan definisi limit barisan, untuk sembarang delta lebih dari 0, terdapat bilangan asli K, sehingga nilai mutlak AN min C kurang dari delta, untuk setiap N lebih besar sama dengan K.
Ini berarti khususnya AK elemen dari V delta C yaitu A irisan dari V delta C komplement dengan suatu himpunan yang anggotanya C yang tidak boleh sama dengan kosong. Terbukti C titik limit dari A. Contoh 9.1. Diberikan himpunan A yang didefinisikan sebagai A sama dengan suatu himpunan yang anggotanya -1 gabungan dari semua himpunan X yang merupakan elemen bilangan real di mana X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari 1 yang merupakan gabungan dari suatu himpunan yang anggotanya 2. Tentukan himpunan semua titik limit A. Penyelesaian, perhatikan bahwa X elemen dari interval 0 sampai 1 dan setiap delta lebih besar dari 0. Maka berlaku X min delta, X plus delta irisan dari A komplement dari suatu himpunan yang anggotanya X yang tidak boleh sama dengan kosong. Jadi setiap X elemen dari interval 0, 0 sampai 1 merupakan titik limit A. Perhatikan X sama dengan -1 elemen dari A. Kita dapat memilih delta 1 lebih besar dari 0. Misal delta 1 sama dengan setengah. Sehingga -1 min delta 1, -1 plus delta 1 irisan dari A sama dengan suatu himpunan yang anggotanya -1. Akibatnya, -1 min delta 1, -1 plus delta 1 irisan dari A komplement dari suatu himpunan yang anggotanya -1 sama dengan himpunan kosong. Disimpulkan X sama dengan -1, bukan titik limit A. Argumen yang sama diterapkan untuk X sama dengan 2. Diperoleh himpunan titik limit A adalah interval dari 0 sampai 1. Perhatikan contoh ini. 1 bukan elemen dari A, tetapi 1 titik limit A. Sebaliknya, 2 elemen dari A, tetapi 2 bukan titik limit A. Bilangan di interval 0 sampai 1 keseluruhannya adalah anggota A sekaligus titik limit A. Fakta sederhana tentang titik limit. Himpunan A yang banyak anggotanya berhingga tidak mempunyai titik limit. Kita dapat mengambil delta lebih besar dari 0 lebih kecil dari jarak antara tiga bilangan yang berdekatan. Untuk menunjukkan C, elemen dari A bukan titik limit. Misalkan, ketiga bilangan yang berdekatan tersebut adalah X1, C, dan X2. Dengan X1 kurang dari C, C kurang dari X2. Ambil delta yang didefinisikan dengan setengah min suatu himpunan yang anggotanya nilai mutlak X1, X1 min C, nilai mutlak C min X2. Maka berlaku C min delta, C plus delta irisan dari A komplement dari suatu himpunan yang anggotanya -1 sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, himpunan bilangan asli N tidak mempunyai titik limit. Yang ketiga, himpunan bilangan rasional Q atau Q mempunyai titik limit semua bilangan real. Hal ini karena ada sifat kepadatan bilangan real di dalam bilangan rasional di dalam bilangan real. Himpunan A sama dengan semua himpunan seper N di mana N elemen dari bilangan asli hanya mempunyai titik limit 0. Dalam kasus ini, tidak satupun anggota A menjadi titik limitnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi sekarang mengenai definisi domain, di mana domain didefinisikan sebagai sekumpulan nilai masukan yang digunakan sebuah fungsi untuk menghasilkan nilai keluaran atau kumpulan nilai X yang dapat dalam sebuah fungsi untuk menghasilkan nilai X. Nah, gambarannya seperti ini ya. Maaf. Lalu ada konsep limit fungsi. Dalam pembahasan limit fungsi, yang menjadi domain fungsi adalah himpunan bilangan real, di mana fungsi tersebut terdefinisi. Sebuah fungsi f dikatakan mempunyai limit di titik C jika dan hanya jika nilai fungsi untuk x dari kiri dan kanan menuju ke bilangan yang sama. Atau bisa dikatakan dengan apabila nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan dari fungsi tersebut pada titik C. Definisi limit fungsi itu misalkan A subset dari R, atau R ini adalah himpunan bilangan real, dan F A menuju R, C titik limit A bilangan L dikatakan limit fungsi F di C, maka ditulis seperti ini ya. Ini dibacanya limit fungsi X, di mana X menuju C adalah L. Hanya jika setiap diberikan epsilon lebih besar dari 0 terhadap delta lebih besar dari 0, sehingga berlaku pernyataan berikut. Nah, ini adalah definisinya. Ini maksudnya adalah berapapun epsilon yang kita pilih untuk setiap epsilon positif, selalu kita bisa memilih bilangan delta. Tapi perlu diingat, pemilihan delta itu jika terlalu besar dapat mempengaruhi definisi ini. Nah, ini bacanya itu jika X-nya dekat dengan C dengan toleransi kurang dari delta, maka nilai fx dekat dengan L dengan toleransi kurang dari epsilon. Pada definisi ini, nilai deltanya itu biasanya bergantung pada nilai epsilon, dengan epsilon lebih besar dari 0, dan ditulis sebagai seperti ini: delta sama dengan delta dalam kurung epsilon. Ini untuk menunjukkan ketergantungan delta pada epsilon yang diberikan. Pada limit L ini ada, maka fungsi f dikatakan juga konvergen ke L di C. Nah, ini konsep limit fungsinya. Misalkan f sebuah fungsi di mana R menuju R, dan misalkan L dan C adalah anggota himpunan bilangan real, limit fungsi X di mana X mendekati C sama dengan L, atau limit fungsi X di mana X mendekati C adalah L, jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua X mendekati C. Nah, ini dibacanya kayak tadi ya. Limit fungsi fx untuk fx mendekati C adalah L. Dinyatakan fx mendekati L ketika x mendekati C yang terdefinisi pada selang atau interval yang memuat C, kecuali mungkin pada C sendiri. Limit fungsi itu mempunyai sifat, misal limit fungsi x di mana x mendekati C adalah L jika dan hanya jika nilai limit ruas kiri sama dengan nilai limit ruas kanan.
atau memiliki arah nilai yang sama, itu L. Diberikan contoh di mana fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1, di mana x tidak sama dengan 0. Ini grafiknya ya. Grafik 1, grafik 2. Grafik 1 ini adalah f sesungguhnya sebuah fungsi garis lurus atau fungsi aljabar dengan satu titik, yaitu x sama dengan 1 dikeluarkan. Sedangkan yang grafik kedua ini adalah grafik perluasan, di mana titik x sama 1 tadi dimasukkan sehingga fungsi perluasan f ini dibacanya dengan f tilde continue di x sama dengan 1. Nah, kita cari limit fungsinya dulu ya. Limit fungsi dari x kuadrat min 1 per x min 1 itu yang atas ini difaktorkan, terus pakai metode coret ini 1 jadinya, jadi tinggal limit x plus 1 sama dengan limit x plus 1 di mana x mendekati 1, x nya ini diganti dengan x mendekati 1 ya, 1 plus 1 sama dengan 2, diperluas menjadi fungsi kontinu pada bilangan real. Jadi ada 2 ya, x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x tidak sama dengan 1, dan 2 untuk x sama dengan 1. Nah, faktanya f tilde ini adalah fungsi linier dan dapat ditulis dengan fx sama dengan x plus 1. Ini materi akan dilanjutkan dengan saudari Mbak Dinda. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa aksi coret-mencoret dalam perhitungan limit diperbolehkan. Aksi pencoretan bisa disebut juga sebagai kanselasi pembagian bilangan yang sama. Nah, aksi pencoretan ini termasuk dalam prosedur penyelesaian limit tapi jarang dipedulikan oleh mahasiswa. Secara teoritis, pencoretan ini tidak berlaku untuk bilangan bernilai 0. Jadi, apabila ada pembagian bilangan yang sama tapi nilainya adalah 0, aksi pencoretan ini tidak berlaku ya di situ. Nah, dalam kasus limit ini, aksi coret-mencoret tidak masalah atau diperbolehkan apabila misalkan notasi itu adalah X mendekati 2 atau notasinya seperti ini. Ini ya, X mendekati 2. Nah, dan itu juga tidak berarti X sama dengan 2. X mendekati 2 itu bukan berarti X sama dengan 2. Nah, hal ini dapat ditegaskan apabila terdapat definisi misalkan 0 kurang dari nilai mutlak dari X min 2 kurang dari delta, yang dimana disitu menunjukkan X tidak sama dengan 2. Selanjutnya, saya punya contoh soal ya. Contoh soal saya di sini adalah limit x mendekati 3, x kuadrat min 9 per x min 3. Langkah pertama adalah kita faktorkan x kuadrat min 9 menjadi x min 3 dan x plus 3. Di sini ya, limit x mendekati 3, ini faktor dari ini tadi, kemudian per x min 3. Di sini karena ada pembagian dua bilangan yang sama, yaitu x min 3 dan x min 3 di bawahnya, jadi kita gunakan aksi pencoretan di sini. Aksi coret-mencoret, jadi kita coret yang sama. Maka hasilnya itu adalah limit x mendekati 3, x plus 3. Kita masukkan 3-nya, kita menemukan 6. Seperti itu.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana memahami definisi kekontinuan fungsi di sebuah titik C dan ekuivalensinya dengan definisi limit fungsi di titik yang sama. Baik, kita pertama memahami dulu mengenai definisi 9.3. Misalkan A himpunan bagian atau subset R dan F.2A, maka R, C itu elemen dari A. Nah, fungsi F itu dikatakan kontinu di C hanya jika setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0 sehingga berlaku nilai mutlak X dikurangin C kurang dari delta, maka nilai mutlak Fx dikurangin Fc itu kurang dari epsilon. Nah, jadi rumus yang ini, sebentar saya coba ini ya. Nah, jadi rumus yang ini itu digunakan apabila F itu dikatakan kontinu di C jika dan hanya jika. Nah, ini epsilonnya itu lebih besar dari 0 dan juga deltanya itu lebih besar dari 0. Kemudian, fungsi F itu dikatakan kontinu pada himpunan A, berarti F itu kontinu di setiap C elemen A. Nah, ini. Kemudian, nilai Fx itu dapat dibuat sedekat mungkin terhadap Fc dengan membuat X itu dekat terhadap C. Jadi, kalau misalnya kita membuat Fx itu sedekat mungkin dengan Fc, maka kita itu bisa mendekatkan X-nya terhadap C. Nah, interpretasi yang sama dengan limit fungsi. Bedanya syarat perlu agar fungsi F itu kontinu di C adalah Fc harus ada atau terdefinisi. Nah, namun syarat ini itu tidak berlaku pada kasus limit, yakni nilai limit fungsi di C itu dapat saja ada walaupun nilai Fc-nya itu tidak ada. Nah, jadi kalau di kasus limit itu C-nya itu bisa jadi ada namun nilai Fc-nya tidak ada. Berbeda dengan yang ini tadi, syarat perlu agar fungsi F itu kontinu di C adalah Fc itu harus ada atau terdefinisi. Nah, kemudian ilustrasi fungsi kontinu di C di gambar 9.3. Perhatikan pada gambar ini. X sama dengan C tidak dibolongi alias tidak termasuk dalam interval domain yang menjadi syarat. Nah, kita lihat gambar 9.3 ya. Kita akan menunjukkan di mana X itu sama dengan C. Sebentar. Nah, dari sini, nah gambarnya itu di sini. Nah, kita bisa melihat bahwasanya X sama dengan C itu dari ini. Nah, tadi dikatakan bahwa X sama dengan C itu tidak ada bolongan kan? Nah, ini maksudnya. Nah, gitu. Jadi, ini tidak ada kayak garis putus-putus gitu, itu tidak ada. Nah, dalam kasus C elemen dari A dan C itu titik limit A, maka kedua pengertian limit dan kekontinuan adalah ekuivalensi seperti yang diungkapkan pada teorema berikut, yakni teorema 9.2. Misalkan A itu ini nih simbol ini ya, subset dari R atau real dan F.2A, maka R atau real, C itu elemen dari A. Bila C titik limit A, maka kedua pernyataan berikut itu merupakan ekuivalen. Nah, di mana yang pertama itu F itu kontinu di C. Nah, yang kedua itu limit X mendekati C, maka Fx itu sama dengan C. Buktinya, kita harus membuktikan di sini.
untuk mudahnya kita bentuk dua himpunan berikut. Nah, himpunan yang pertama adalah E1, di mana himpunan E1 itu adalah X elemen dari A titik 20 kurang dari nilai mutlak X dikurangin C kurang dari delta. Nah, untuk himpunan X2-nya itu adalah X elemen dari A titik 2 nilai mutlak X dikurangin C kurang dari delta. Dengan konstruksi ini maka berlaku E subset dari E2 jelasnya. Mereka hanya berbeda satu titik, yakni C itu elemen E2 tetapi C itu bukan elemen E1. Seperti itu. Nah, kemudian bukti 1 kedua. Diketahui F itu kontinu di C berarti ini berartinya ada dua ya. Satu aja harusnya. X elemen dari E2, maka nilai mutlak dari Fx dikurangin Fc itu kurang dari kurang dari epsilon. Misalkan X itu elemen E1 yang tadi, maka X itu elemen E2. Jadi kondisi nilai mutlak Fx dikurangin Fc itu kurang dari epsilon. Berlaku juga untuk X elemen E1. Ini berarti limit X mendekati C, maka Fx itu sama dengan Fc. Kemudian bukti dari ini kan tadi bukti dari 1 ke 2. Nah, sekarang kita buktikan dari 2 ke 1. Diketahui limit X mendekati C, maka Fx itu sama dengan Fc, yaitu X elemen E1, maka nilai mutlak Fx dikurangin Fc itu kurang dari epsilon. Oleh karena E1 itu subset dari E2, maka untuk X elemen E2 itu terdapat dua kemungkinan, yaitu X itu elemen dari E1 atau X itu sama dengan C, seperti itu. Untuk X elemen E1, maka berlaku nilai mutlak Fx dikurangin Fc kurang dari epsilon. Untuk X sama dengan C, maka diperoleh nilai mutlak Fx dikurangin Fc sama dengan Fc dikurangin Fc, maka sama dengan 0, kurang dari epsilon. Kemudian, oleh karena itu, setiap X elemen E1 itu berlaku Fx dikurangin Fc kurang dari epsilon. Maka terbukti bahwa F itu kontinu di C. Nah, dari definisi kontinu adopsi teorema ini, dengan ini kita memperoleh syarat cukup dan perlu bahwa sebuah fungsi kontinu di X itu sama dengan C, yaitu harus ada Fc-nya itu harus ada. Kemudian limit X mendekati C, maka Fx ada. Kemudian nilai keduanya itu harus sama atau Fc itu sama dengan limit X mendekati C Fx. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tadi terkait dengan ekuivalensi dari fungsi kontinu dan juga teorema dan juga limit fungsi. Ada 3 hal syarat yang kenapa sih dari fungsi kontinu, kenapa fungsi ini bisa dikatakan kontinu. Yang pertama karena nilai dari fungsi tersebut ada, kemudian nilai limitnya juga ada, dan dia kontinu ketika kedua nilai tersebut, baik itu fungsi ataupun limit fungsi ini sama. Nah, kemudian kita akan mengecek salah satu contoh soalnya.
berikut ini contoh soalnya. Oke, contoh soalnya kita diminta untuk meriksa apakah suatu fungsi ini kontinu di X sama dengan 2. Oke, di X sama dengan 2. Nah, diketahui suatu nilai fungsi ini harusnya seperti ini ya bentuknya. Tapi sama saja. Pertama, jika X-nya kurang dari 2, maka fungsinya adalah X plus 1. Kemudian jika X-nya lebih dari sama dengan 2, maka rumus fungsinya adalah X kuadrat min 1. Nah, kita pertama akan menentukan nilai dari F2-nya dulu atau fx-nya dulu ya. Karena x-nya ini sama dengan 2, maka karena sama dengan 2 ini masuk dalam kategori yang mana? Nah, kalau kita ketahui, kalau fungsinya itu adalah x-nya sama dengan 2, maka dia dalam kategori yang ini. Karena x lebih dari sama dengan 2. Maka yang dipakai rumusnya adalah yang ini. X kuadrat min 1. Kemudian kita masukkan atau substitusi nilai X sama dengan 2-nya. Jadi 2 pangkat 2 yakni 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, maka nilai dari F2 sama dengan 3. Kemudian nilai limit fungsinya berapa? Limit fungsinya kita mencari dari kiri dan kanan. Kalau misalnya dari kiri, kita menggunakan X kurang dari 2. Nah, rumusnya apa? X plus 1. Maka kemudian disubstitusikan. 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, begitu pula dengan yang satu yang karena ini limit fungsi dari kanan, maka yang dipakai adalah X lebih dari sama dengan 2 dengan rumus X kuadrat min 1. Sehingga didapat hasilnya sama dengan 3. Karena ini sama, maka nilai limit fungsinya adalah sama dengan 3. Nah, kita ketahui bahwa hasil dari yang A atau ini bintang 1 ini dan yang ini sama. Maka itu menandakan bahwa nilai dari FC sama dengan nilai limit X menuju C, limit Fx, X menuju C. Nah, karena ketiga syarat ini terpenuhi, jadi syaratnya ini terpenuhi, maka disimpulkan bahwa Fx sama dengan X plus 1 ketika X kurang dari 2, dan ketika X lebih dari sama dengan 2, Fx sama dengan X kuadrat min 1, itu kontinu di X sama dengan 2. Jadi fungsi ini adalah kontinu jawabannya di X sama dengan 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan menyimpulkan sifat kekontinuan fungsi. Oke, di sini kita akan membahas sekitar tiga teorema ya. Yang pertama terkait dengan sifat kekontinuan fungsi. Sifat kekontinuan fungsinya adalah sifat aljabar fungsi kontinu yang berlaku pada operasi hitung dua fungsi kontinu dan perkalian skalar fungsi kontinu. Ini berlaku untuk teorema 9.9 ya. Jadi ada misalkan ada fungsi f dan g. Nah, dengan A juga R, dengan C ini adalah anggota A. Bila F dan G kontinu di C, maka berlaku fungsi-fungsi F plus G ataupun F min G, kemudian F kali G, kemudian alpha kali F kontinu di Alpha ini skalar ya. Yang kedua, ini juga bila H kontinu di C anggota A dan Hx tidak sama dengan 0, untuk semua X anggota A, maka fungsi F dibagi H kontinu di C. Nah, kita akan melakukan pembuktiannya. Yang pertama, ini bukti yang pertama ya. Nah, untuk fungsi-fungsi F plus minus G, jadi ini berlaku untuk yang F plus G ataupun F yang min G kontinu di C. Yang pertama kita ketahui bahwa limit Fx, X menuju C sama dengan Fc, dan limit Gx, X menuju C sama dengan Gc. Sehingga kita dapatkan limit F plus minus Gx ini berlaku untuk F plus G ataupun nanti juga F min G seperti itu ya. X menuju C sama dengan limit Fx plus Gx, X menuju C. Nah, kemudian kita jabarkan sama dengan, jadi limitnya disendirikan. Limit Fx, X menuju C ditambah limit Gx, X menuju C. Nah, tadi kita telah ketahui kalau nilai dari limit Fx itu adalah Fc, nilai dari limit Gx adalah Gc. Maka didapatkan sama dengan Fc plus minus Gc. Atau sama dengan F plus minus G
tutup kurung C, sehingga F plus minus G kontinu di titik C. Nah, untuk pembuktian yang lainnya, ini bisa teman-teman jadikan latihan, yaitu F kali G dan juga alfa kali F ya, alfa kali fungsi F. Nah, ini sebenarnya nanti sama aja ya, tinggal dioperasikannya nanti seperti apa bedanya. Kalau misalnya limit F dikali G, jadi nanti kemudian dipisah ya, jadi limit F dikali limit G, limit fungsi F dikali limit fungsi G sama dengan FC dikali GC sama dengan F kali G, kemudian tutup kurung C. Nah, begitu juga dengan yang di skalar. Seperti itu. Sekarang kita ke pembuktian yang kedua ya, yang terkait dengan F per G kontinu di C, atau F dibagi G kontinu di C. Nah, karena C ini adalah anggota A, dan HX-nya ini tidak boleh sama dengan 0 ya, karena kalau bilangan apapun ketika penyebutnya itu adalah 0, maka itu akan menjadi tidak terdefinisi. Kemudian menggunakan fakta bahwa limit fx x menuju c itu sama dengan fc, kemudian hx-nya itu sama dengan, kemudian limit hx x menuju c-nya adalah hc, maka berlaku f per hc sama dengan fc per hc sama dengan limit fx x menuju c dibagi limit hx x menuju c, sehingga didapatkan limit F per H X menuju C, limit F per H X menuju C. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa F bagi H itu kontinu di C. Selanjutnya, ini di teorema 9.10. Di teorema 9.10 ini akan membahas terkait dengan sifat kekontinuan fungsi nilai mutlak dan fungsi akar. Nah, jadi ada dua yang akan kita buktikan. Yang pertama ini adalah misalkan fungsi F itu A, ini adalah bilangan real, didefinisikan sebagai fungsi nilai mutlak dan akar sebagai berikut. Ini nilai mutlak Fx, ini ekuivalen dengan Fx mutlak, dan akar F X itu akar F untuk kurung X itu adalah ekuivalen dengan akar Fx. Yang pertama, jika F kontinu di A, maka nilai mutlak F kontinu juga di A. Kemudian jika Fx lebih dari sama dengan dan F kontinu di A, maka akar F adalah kontinu di A. Buktinya, kita menggunakan sifat dari ini ya, nilai mutlak X dikurangi L, kurang dari sama dengan Fx min L, sehingga berlaku limit Fx X menuju C sama dengan nilai mutlak limit Fx X menuju C. Nah, kita misalkan limit Fx X menuju C sama dengan L, maka untuk setiap epsilon ini lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sehingga nilai Fx min L kurang dari epsilon. Untuk X min C nilai mutlak lebih dari 0 dan kurang dari delta. Untuk X dengan syarat ini, maka berlaku nilai mutlak Fx dikurangi L kurang dari sama dengan Fx min L kurang dari epsilon. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa limit Fx X menuju C itu sama dengan nilai mutlak dari Fx X menuju C sama dengan nilai mutlak Fc sama dengan nilai mutlak F dikali C. Jadi, nilai mutlak F itu kontinu di C. Seperti itu. Sekarang lanjut ke bukti yang kedua. Oke, untuk fungsi akarnya, gunakan hubungan akar, nilai mutlak dari akar Fx dikurangi L sama dengan 1 dibagi akar Fx ditambah L dikali nilai mutlak Fx min L kurang dari sama dengan 1 per akar L nilai mutlak Fx min L. Untuk menunjukkan bahwa limit akar Fx X menuju C sama dengan akar dari limit Fx X menuju C dengan faktor tersebut, maka ditunjukkan bahwa limit akar Fx X menuju C sama dengan akar limit Fx X menuju C itu sama dengan akar Fc atau ekuivalen dengan akar F dikali C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akar F ini kontinu di C. Selanjutnya kita menuju ke teorema yang terakhir, yaitu sifat kekontinuan fungsi komposisi.
bila A, B itu adalah subset dari bilangan real, maka fungsi A itu dengan elemen bilangan real, kemudian ini juga bilangan real. Bila F kontinu di C anggota A, G kontinu di fungsi C dan fungsi A yang merupakan subset dari B, maka komposisi G ini itu kontinu di C. Nah, kemudian buktinya seperti apa? Oke, kita cek ya. Kemudian kita akan cek buktinya seperti ini. Kita clear dulu. Nah, diberikan epsilon lebih dari 0, oleh karena itu C kontinu di FC, maka terdapat delta lebih dari 0 sehingga Y anggota B dan Y min FC mutlak kurang dari delta 1. Maka jika Y kurang dari FC mutlak, jika nilai mutlak dari Y min FC kurang dari delta 1, maka nilai mutlak G Y min G FC itu kurang dari epsilon. Juga oleh karena F itu kontinu, maka untuk delta yang pertama lebih dari 0, di atasnya itu terdapat delta lebih dari 0. Sehingga apa? Sehingga X-nya, X anggota A dan juga nilai mutlak dari X min C kurang dari delta, maka nilai mutlak dari Fx min Fc ini juga kurang dari delta 1. Oleh karena kita ketahui bahwa Fa itu adalah subset dari Fb, maka Fx anggota B, sehingga ruas kiri pada implikasi yang pertama, ini kita lihat implikasi yang pertama, dipenuhi oleh Y sama dengan Fx. Ini yang kedua. Y sama dengan Fx, sehingga ruas kanan berlaku dengan Y sama dengan Fx, yakni ini kita ambil dari sini ya, Gfx min Gfc sama dengan ini, kita dapat ini, sehingga kita ketahui bahwa ini adalah fungsi komposisinya ini adalah kontinu di C, seperti itu. Jadi dalam sifat kekontinuan fungsi ini ada 3 teorema 9.9, 9.10 dan juga 9.11. Ini juga teman-teman bisa pelajari di buku yang di buku paket dengan referensi yang referensi wajib ya. Kemudian selanjutnya mungkin itu dulu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita akan menuju slide yang terakhir ya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari terkait dengan limit fungsi dan juga fungsi kontinu di pertemuan 9 ini bisa bermanfaat. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa kita saling berdiskusi bersama. Dan juga nanti kita akan bertemu kelanjutan terkait dengan limit fungsi dan fungsi kontinu dan di pertemuan ke-10 yang akan disampaikan oleh kelompok selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.